Sudah berapa lama Kan aku Yesus bersama berkata, kamu, kalian tidak percaya. Gimana Yesus boleh berkata, menyelamatkan kamu, aduh, katanya. Yesus yang Kamu anak kan Maria kata-kata berkata, bilang, Tuhan itu tidak akan sampai pernah kiamat juga meninggalkan tak akan aku. Tapi itu kalian percaya? bukan kincing onta. Kalian tidak percaya? Kan? Begitu Bang Alif. Ini gimana? Jadi kehendak Bapa dengan kehendak manusia itu berbeda Bang Alif. Saya bukan Kehendak ngomongin Bapa kehendak meninggalkan Bapak. Yesus. Bang Simajuntak. Oke, mungkin Bang Simajuntak kita biar tertib ya. Nah, buka Yesus kacamata muslimmu itu berkata, biar kau aduh, paham. Yesus Kamu berkata, cerdas. Sang Elohim, Sang Bapa tidak pernah meninggalkan Yesus. Anda setuju nggak? Buka kacamata muslimmu itu biar kau cerdas, biar bisa kau terima Yesus. Kehendaknya Iya. Yesus, Tuhan Yesus berkehendak seperti Loh. itu sebagai manusia. Yesus berkata bukan dari dirinya sendiri, kok kehendak Yesus. Ada fitnah lagi Yesusnya. Loh, Aku dia kan berkata-kata sebagai bukan dari manusia diriku sendiri. berdoa kepada Aku menyampaikannya sebagaimana yang difirmankan oleh Bapa kepadaku. Jangan kau fitnah Yesus. Betul. Kok seneng banget sih Sekarang kalian saya fitnah tanya, Yesus ada ketika apa? dia Enggak, mengajar? saya nggak fitnah. Janganlah, udah kalian Sekarang hidup saya tanya, pengajarannya kau percaya nggak difitnah. dengan Bibil kami? Harus mati Kau percaya nggak terkutuk. dengan Bibil kami? Aduh, kasihan Kamu kali percaya kau nggak ketemu dengan sama Bibil Yesus. kami? Halo, Alif, kau percaya nggak di Bibil kami? Oke, tadi Bang Simajuntak, ketika Jawab Yesus dulu. mengajar tadi di situ, Anda percaya atau tidak ucapan Yesus itu? Dan jangan kau katakan itu kemauan sendiri, bukan. Percaya. Karena Yesus sendiri berkata, aku berkata bukan dari diriku Manusia sendiri. tidak pernah ditinggalkan Bapa. Oke, baik. manusia tidak Berarti pernah kalau ada ditinggalkan yang Bapa. berseru, Tuhan meninggalkan Bukan aku, kacamatamu, Bang. berarti Biar itu Anda bukan tak Yesus, tahu. betul? Itu kehendak Bapa. Karena Kehendak Bapa, betul. Kehendak Bapa. Bang. Kehendak Bang, Bapa meninggalkan siapa saja. Ayatnya supaya tadi sudah kuasa berulang-ulang maut itu dibahas. Ada. Sekarang sederhanakan kalimatnya. Sekarang saya Yesus bertanya nih, mengajar. Pak Alif. Bang Sebentar. Saya Poinnya biar simpulkan dapat ya. sebelum bertanya. Nanti kalian biar semua mudah bertanya ya. nggak masalah. Sebentar. Jadi poinnya adalah Yesus berkata Sang Elohim atau Sang Bapa tidak pernah meninggalkan Yesus. Anda setuju? Setuju. Setuju. Ketika ada orang yang berkata Setuju. Tuhan meninggalkan aku, berarti itu bukan Yesus. Setuju? kok nggak Itu Yesus? kehendak Bapa meninggalkan. Loh, Saya Bang kayak Alif, mana kalau sih? tidak ditinggalkan Yesus Bapa, saya nggak mati-mati. Tadi Anda setuju. Saya manusia. Kalau Jelaskan Bapa tadi, Bang tidak Alif. pernah meninggalkan aku, kata Yesus. Oke? Oh, Bapa tidak pernah meninggalkan aku, kata Yesus ketika dia mengajar. Nah sekarang, kalau ada yang berkata meninggalkan aku, berarti bukan Yesus, betul? Yesus itu Makanya sebagai buka kodrat kacamatamu biar kau manusia. cerdas. Jangan kau pakai kacamata muslim. Kacamata lagi. Sebentar, Bang Putra, Bang Simajuntak, aku ingin bertanya kepada Ustadz dulu, sebentar. Justru Sekarang di dalam gini. Sebentar, Bang. di Sebentar, dalam Bang. kitab Anda Al-Qur'an, Ini konsili Isa dulu. itu lahir, mati dan bangkit hidup kembali di Quran 19 ayat 33. Itu bertentangan. Karena di Quran Enggak ada surat 4 bertentangan. ayat 157, Isa itu Enggak tidak bertentangan. dibunuh, tetapi Iya, dan diangkat. tidak- Tetapi di Iya, Quran tidak dibunuh dan tidak 19 disalib. ayat 33, Isa itu lahir, mati Iya. dan bangkit hidup kembali. Itu aku mau bertanya, kapan Oh iya, boleh. Isa itu mati? Ya, Diperkuat dengan matinya itu belum Al-Maidah saatnya. 117. Itu perkuat dengan Al-Maidah 117 Ini itu. kalian ini kok bertanya yang satu bernarasi kayak mana sih? Kalian itu bisa tertib nggak sih? Aduh. Ya kalau Nabi Isa sebagaimana juga Nabi Yahya di surat 19 ayat 15, sama-sama lahir, sama-sama mati, sama-sama bangkit. Semua manusia lahir, mati dan nanti akan dibangkitkan. Loh, Nabi Semua Adam nggak bangkit-bangkit tanpa sampai terkecuali. Tanpa Bang. terkecuali ya. Bang Alif, Semua manusia, satu dilahirkan, dua Aku yang jawab. dimatikan, nanti ketiga dibangkitkan tanpa terkecuali. Manusia yang diutus di tengah Bani Israel yang bernama Yesus yang kalian Tuhankan pun dia manusia yang lahir, mati dan bangkit. Semua nanti dibangkitkan. Ya. Bukannya kitab itu sejarah yang udah pernah terjadi sejak aku lahir. Yesus sudah lahir, mati dan hidup kembali. Itu sejarah udah komennya. tertulis itu. Anda itu jangan berbohong dengan kitabmu. Bodoh kau itu. Kok berbohong dengan saya? Saya pakai data aja ya. Diskusi.
Surat Maryam ayat kata-kata bodoh 33 apa dia? dikeluarkan? Semoga sejahtera Nih. dilimpahkan kepada aku sejak aku lahir, mati dan hidup kembali. Apa artinya? Itu sejarah, udah pernah terjadi, udah ditulis itu. Bukan dongeng itu, udah sejarah. Berarti pernah terjadi sejak aku lahir. Ya udah semua, lahir. kan saya udah Dan bilang dari kembali. tadi. Berarti itu Semua nyata. manusia itu satu dilahirkan, kedua diwafatkan, ketiga nanti dibangkitkan. Dibangkitkan Anda itu yang nanti berbohong dengan setelah kitabmu. Kenapa ditulis itu? Itu udah sejarah. Berarti bukan yang akan datang, itu udah sejarah. Iya, ayatnya begitu bunyinya, betul. Orangnya belum Ya. dimatikan. Orangnya belum dibangkitkan. Kan nanti bangkit manusia setelah kiamat. Bang, Yesus juga bukannya berkata pada hari kebangkitan, itu kapan hari kebangkitan saya tanya? sebentar. Isa Pada ini hari kan datang kebangkitan, kedua kali, Bang kata Ali. Yesus, kapan hari kebangkitan? Ketika Isa dia itu berbicara menurut terhadap orang Saduki. Al-Quran, dia kan datang kedua kali. Itulah Kapan dia bicaranya, wafatnya? kenapa 2 lawan 1? Ini bukan Tritunggal, satu-satu. Bang, Jangan kan jadi udah bisa tertib mereka dikatakan ini. surat Maryam 33. Semoga kesejahteraan dilimpahkan kepada aku sejak aku lahir. Kan udah lahir. Mati Iya. dan hidup kembali itu udah sejarah terbukti. Makanya ditulis. Bukan angan-angan, bukan yang akan datang itu. Itu otakmu, Putra, otakmu yang bilang begitu. Bukannya kata Ustaz. Sebenarnya Bukannya kitab kalau itu kami sejarah. bahas pakai gramatikal 2/3 juga sejarah nanti itu. kalian Kitab. nggak akan nyampe. Peristiwanya Sejarah itu itu kan benar, nanti Bang Putra. perkara yang akan Sejarah. datang. Aku mau Sebagaimana satu juga pertanyaan, Nabi Bang Ali. Yahya. Bang Ali, Bang Ali. Kau nggak hargai temanmu. Kau dibawa dulu. Saya kalau kau di atas nggak hawa nafsumu nggak bisa ditahan. Satu-satu lah. Nah ini juga ini nih, ngomongnya itu yang tertib, gentian diskusinya. Jangan Ini kau Bang, nyerocos coba terus. kalian jelaskan surat Maryam ayat 33 yang dikatakan Yesus. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamu dan damai sejahtera alayya bagiku. Ya ini. Wassalamu alayya dan kesejahteraan bagiku yauma pada hari ulidtu aku telah dilahirkan. Karena kalimat bahasa Arab fi'il madi mabni maf'ul majhul kan gitu. Wa yauma amutu dan pada hari aku akan wafat karena menggunakan fi'il mudhari. Wa yauma ub'atsu hayya dan pada hari aku akan dibangkitkan. Peristiwanya nanti. Itu gramatikal dalam bahasa Arab. Tapi kalau buat kalian kan memang harus sudah mati. Itu masalahnya doktrin di kalian. Saya juga percaya memang ada yang disalib, ada juga yang dibunuh kan gitu. Tapi bukan Nabi Isa. Di situ. Diserupakan siapa? Mana datanya? Coba jelaskan. Anda jangan Nah, dong. gitu dong. Apa datanya? Santai. Siapa datanya Santai yang pertanyaannya. disalib? Santai pertanyaannya, santai, Itu santai. dongeng, Iya Al-Qur'an. Oke, baik. Saya sebutkan ya. Siapa Oke. yang digantikan? Coba. Anda jangan dongeng. Saya nggak dongeng, Bray. Lu kayak dikejar kereta. Coba buktikan datanya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qaul. Siapa? Coba jelaskan. Kalian kan nggak percaya Yesus disalib. Katanya digantikan dengan menyerupai. Siapa orangnya? Anda itu jangan Oke, dongeng. ya udah berarti kalian nggak perlu ayat ya. Oke. Di dalam Al-Qur'an disebutkan Nabi Isa alaihissalam itu wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin subbihalahum. Mereka tidak menyalibnya dan mereka tidak membunuhnya. Akan tetapi yang disalib dan dibunuh itu adalah orang yang diserupakan bagi mereka, Siapa itu orangnya? orang lain. Siapa itu orangnya? Jelaskan. Al-Quran tidak menyebutkan namanya, tapi saya bisa menemukan jawabannya. Siapa? Anda Oke, jangan mengarang. Oke. Iya, pelan-pelan, sabar. Untuk memperkuat Saya- itu Yesus itu apa? Sabar. Al-Maidah 1:7. Sabar. Di 1:7 sini berbeda. disebutkan, sabar. Di sini disebutkan Isa putra Maryam tidak dibunuh dan tidak disalib. Yang dibunuh dan disalib itu orang lain yang diserupakan dengan Nabi Isa. Al-Quran tidak menyebutkan nama, tapi saya tahu namanya. Baik, Berarti saya Anda akan mengarang. Siapa orangnya? sebentar. Anda mengarang. Saya tidak akan ngarang. Saya tidak akan Apa ngarang. datamu? Iya, Apa dengerin datamu, dulu pertanyaan saya sama Anda. Siapa yang mati di atas kayu salib? Menurut iman kami Yesus. Nah, itu dia namanya yang diganti. Itulah nama yang diganti dari Nabi Isa. Kau namai dia Yesus. Sekarang Tuh. saya tanya Anda. Jelas. Udah, Yesus dengan jelas. Isa itu sama nggak orangnya? Loh, Nabi Isa alaihissalam itu diangkat ke langit.
Dengar dulu. Yang Jawab lain pertanyaan. tadi yang Yesus disalib dengan Isa itu sama sosok orangnya. yang diserupakan. Ternyata Orang yang sama namanya enggak? juga diserupakan. Udah. Orang Jadi yang sama enggak? ketika Al-Qur'an tidak menyebutkan nama, sosok pengganti dinamai oleh Kristen, namanya Yesus. Udah, selesai. Makanya saya bilang logika Anda itu cacat. Loh kok cacat? Kenapa? Jadi Anda tidak setuju kalau yang disalib itu Yesus Ini, Pak. namanya? Saya tanya Anda. Enggak pelan-pelan. Yesus. Anda setuju Pelan-pelan. enggak? Dengar. Yang kau imani itu namanya Yesus yang mati di atas kayu salib. Nah, sekarang Yesus dengan Isa itu sama Ya, orangnya. jadi ragu dia. Jawab dulu. Kau uji dulu logikamu, cerdas nggak kau? Yesus sama Isa itu sama Iya. nggak? Sama. Oh, Nggak sama. ya jelas ketika dia mengajar sama. Jawab dulu, sama apa enggak? Sama. Sebelum peristiwa penyaliban sama itu. Di satu sisi kamu percaya kitab saya, satu sisi nggak percaya. Kan maka saya bilang Iya. cacat logika Anda itu. Yang kita bahas kan yang disalib, bukan ketika dia mengajar. Karena di dalam Al-Quran disebutkan memang ada dua sosok. Satu yang diselamatkan, kedua yang mati di atas kayu salib. Yang Anda diselamatkan tidak namanya percaya Nabi Isa alaihissalam. Yang mati di atas kayu salib tidak disebutkan namanya, tapi disebutkan oleh Anda. Namanya Yesus. Ternyata namanya juga diserupakan. Ya udah kelar. Terima kasih atas jawabannya. Jadi kita saling menggenapi ya. Kami mengimani utusan Tuhan yang diselamatkan. Kau mengimani pengganti utusan Tuhan itu. Ya, kau nama Yesus dan kau Tuhankan. Silakan. Jadi Tuhanmu adalah sosok pengganti nabiku. Udah selesai. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Sementara Yesus di yang mulia kitabmu yang selamat. ditulis Yesus itu wafat di surah Loh. Al-Maidah 117. Kenapa jadi Anda tidak ditolak? percaya dengan itu. Anda itu berbohong dengan kitabmu. Maksudnya Baca Putra, Al-Maidah Al-Quran kok yang bilang? Al-Quran yang bilang? Al-Quran yang bilang? Putra begini, Baca Bang dulu Ali. Al-Maidah Wa 117. Di situ ada qaulihim Kitab wafat. Bang Dan Ali, Allah ada menghukum berapa yang mereka. diangkat? Kitabmu sementara Karena kitabmu menulis. Al-Quran menyebutkan Inna qatalnal masiha Isa bin Maryam Rasulullah. Mereka berkata, kami telah membunuh Al-Masih putra Maryam utusan Allah. Lalu Al-Quran menyebutkan wa ma qataluhu, mereka tidak membunuhnya dan mereka tidak menyalibnya. Akan Sekarang tetapi baca yang Al-Maidah dibunuh dan 1, disalib 1, 2, itu semua lihat. adalah Al-Maidah orang 1, yang 7. diserupakan Baca dulu. dengan Nabi Isa. Oke? Tadi di sini kita sudah berdamai. Sosok mulia Nabi Isa putra Maryam diselamatkan, tidak disalib dan tidak dibunuh. Sosok penggantinya dia memang mati dibunuh di atas kayu salib, dan itu yang menjadi Tuhannya orang Kristen. Tapi buat kami itu sosok pengganti Nabi kami. Jadi pemeran figuran lah kalau di artis itu kan. Kau namai juga Maksudnya sama gitu ya. Putra. Silakan itu Tuhanmu. Maksudnya Putra itu Bang Alif, ada berapa yang diangkat secara kitabnya Bang Alif ke surga? Karena di kitab kami cuman satu yang diangkat, namanya Elia. Ada Henok juga. Lanjut bentar ya, aku ambil minum. Gantian. Alif. Iya. Iya, Dek. Kenapa? Iya, kenapa? Islam anjing. Si Putra langsung bengong. Anjing. Putra bengong guys. Anjing Islam. Lo jangan bawa ajaran Kristennya di sini lah. Kita lagi diskusi. Kalau mau benci jangan di sini. Ini forum diskusi ya. Wih, ajaran kasihnya keluar banget. Ini contoh ya dari Kristen yang suka Lu anjing. katanya ajaran kasihnya begitu. Turunkan itu host, nanti kena Bennett room. Iya. Putra udah sadar. Putra kita damai aja. Nabi kami itu tetap mulia karena Al-Quran menyebutkan kan. Dia itu kan tadi saya sudah sebutkan. Wa mubarakan aina makuntu, dan aku diberkahi dimanapun aku berada. Gak mungkin dia disalib. Itu Nabi Isa alaihissalam kan gitu. Tapi kalau tadi Tuhanmu yang mati di atas kayu salib, kita hargai, tapi itu sosok penggantinya. Udah gitu aja. Berarti di kitab Bang Alif banyak yang diangkat ke surga tanpa kematian gitu ya. Sebenarnya bukan ke surga tapi ke langit. Di sebuah dimensi yang kita tidak menjangkaunya, kan gitu. Langit. Belum. Ke langit. Sementara di Belum ke kitab surga. Anda Berapa Bang Alif? Yesus itu wafat. Ya kan tapi Nabi Anda Isa nggak kan nanti percaya. akan datang kedua kalinya. Dan makanya disebutnya ke langit bukan ke surga.
Ya Jadi itulah yang kami nantikan. yang dipahami Kenapa oleh Anda umat tidak Islam, percaya dengan itu? semua manusia itu pasti akan mati, akan wafat. Cara wafatnya kita tidak semua tahu, kan gitu. Ini, Bang. Itu bagian dari perkara urusan Tuhan. Aku pernah dengar ceramahnya Ustadz yang mengatakan, ya, kitab suci itu 2/3 itu sejarah yang udah pernah terjadi, makanya ditulis 1/3 firman. Jadi surat Maryam ayat 33 itu kisah nyata yang udah pernah terjadi sejak aku lahir, mati dan hidup kembali. Anda harus paham dengan itu, Anda jangan berbohong dengan kitabmu gitu loh. Loh, udah selesai dari tadi kok diulang lagi? Kita mau mundur lagi, ngulang lagi. Ya artinya kan kita percaya bahwa Yesus itu udah habis Dengarkan mati dulu, Bang bangkit. Putra. Bang Putra, Isa dalam budaya Islam, dalam ajaran Islam itu belum mati, Isa masih belum. Bang, Nanti baru Anda diwafatkan. tidak percaya dengan kitab Anda. Coba baca Al-Maidah 117. Di situ dikatakan wafat. Wafat itu bukan mati. Iya, itu belum. Isa belum mati. Dalam budaya Baca Islam. surah Al-Maidah 117. Oke, baik. Saya coba tanggapi. Ya, itu kan bahasa ada makna wafat itu ditidurkan. Emangnya Yesus ketika berkata mati, Sejak orang kapan itu mati wafat beneran? Itu ditidurkan, bro. Pahlawan kita sudah wafat di medan pertempuran. Berarti tidur pahlawan kita Ya itu yang benar. Itu kan makna lain dari palama tawafaitani kan gitu. Wafat itu ya matilah. Nah, terus Bodoh kamu. Yesus sendiri berkata orang mati menguburkan orang mati itu gimana coba? Bisa nggak orang mati menguburkan orang mati? Saya tanya. Masa Anda mau bilang Yesus bodoh? Kan nggak mungkin. Coba, Sekarang saya- kenapa? Dengar dulu. Satu sisi kaum percaya dengan kitab saya, satu sisi kaum mengkritisi kan. Bukan, itu kan sebuah bahasa yang Pak, digunakan. itu cacat logika. Satu Nah, sisi kau oke. berdebat percaya, satu sisi kau Kalau kritisi. begitu Kan saya sampai. tanya, Yesus berkata di Matius 8:22, dia katakan biarkanlah orang mati menguburkan orang mati, itu maksudnya gimana? Berarti Anda percaya dengan kitab saya? Jadi ketika Buktinya bertanya Anda- percaya berarti dari tadi Anda percaya dengan kitab Gini. saya gitu? Gini, saya uji logikamu. Enggak, kau lucu sekali kau ini. Ini sedang ini gini loh Bang. Biar otakmu itu tidak terkungkung sebuah doktrin, kan gitu. Karena di dalam Islam itu contoh kami tidur diibaratkan wafat. Itu kan bahasa doanya begitu. Kan alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana. Sejak kapan wafat itu tidur? Sejak pahlawan kita Ya sudah kan wafat di itu medan bahasa pertempuran. Arab, bukan bahasa Indonesia, Bro. Saya tanya, kalau mati itu apa mati? Saya tanya. Jadi kalau Enggak, saya tanya dulu, kalau mati emang apa maknanya mati? itu masih tidur di medan Saya pertempuran. tanya, mati itu apa mati? Anda itu jangan ngeles lah, jangan ngeles. Bukan ngeles. Mati itu apa maksudnya mati? Mati berarti tidak bernyawa. Terus Yesus bilang orang mati menguburkan orang mati itu gimana maksudnya? Jangan kau pakai referensinya pakai kitab saya. Anda kan percaya dengan itu. Lah, bukan. Jadi Yesus itu lagi sembarangan ngomong, biarkanlah orang mati menguburkan orang mati. Maksudnya gimana? Kok orang mati menguburkan orang yang tidak bernyawa kuburin orang? Maksudnya gitu, orang di kuburan itu bangkit, ada orang mati, dia itu gali kubur gitu. Jadi iman kami itu tidak semua logika, bro. Tidak bisa logika. Kenapa saya Ini bilang bukan begitu? logika, ini bahasa. Yesus Kan bahasa. saja. Kan bahasa dulu. itu kan katanya ada perumpamaan, ada kiasan, kan gitu. Ada peminjaman istilah, kan gitu bahasa. Makanya gini. Al-Quran kata falamma tawafaitani itu ada makna. Namanya lafdul mustarok. Satu kata ada beberapa makna. Di ayat lain dikatakan ketika Allah mewafatkan aku di waktu malam, maksudnya menidurkan kami di waktu malam. Gitu. Jadi ketika Allah menidurkan maknanya tidur. Kan gitu, karena tidur diibaratkan wafat. Tapi kalau Anda menolak penjelasan Al-Quran seperti ini, bahaya. Yesus sendiri berkata, orang mati suruh nguburin orang mati. Jadi orang Kristen kalau ada yang mati, nggak boleh kita gali kubur. Orang yang di kuburan yang suruh gali. Nah, oke, saya ikutin bagi kamu ya. Coba dulu buka KBBI, apa artinya wafat? Biar terjawab. Lah kan KBBI, Jangan Al-Quran ketawa kan Ustadz KBBI. Alif, geli saya, panas hati saya, jangan ketawa. Akan jadi ngeles Anda kan. Biasanya kalian kan rujukannya pakai KBBI kalau menerjemahkan kitab kami. Nah, sekarang saya arahkan Anda ke situ, Anda ngeles. Memang kata falamma tawafaitani itu dalam bahasa Al-Quran itu memang KBBI rujukannya. Memang Al-Quran rujukannya KBBI.
Monggo Kang Baal. Macet ya. Atau Kang Dito, monggo lanjut gantian. Bang Baal kerja Baal. Tadi udah kelar itu yang dia bangga itu tadi. Siapa nama penggantinya? Udah kelar. Udah. Kita udah damai kok di situ, ya. Kita hargai. Lagian kita nggak butuhkan sosok figuran, kita tokoh utama kok yang dicari, yang diikuti. Udah. Semoga Kristen nggak nanya-nanya lagi ya. Siapa yang mati di atas kayu salib? Siapa nama penggantinya kan gitu? Siapa nama pengganti Nabi Isa di An-Nisa 157? Ternyata kalian sendiri yang ngasih jawaban. Kalian sendiri yang nyebut Yesus mati di atas kayu salib. Ya itulah namanya, udah kelar kita. Tapi di situ adalah maksudnya sosok pengganti menurut Al-Qur'an. Al-Qur'an tidak nyebut nama, kalian yang sebut nama.